foto yang saya foto di rumah penyidik itu kan udah berubah dari dah 2010 dia revisi luas lagi. Enggak, kita tak mau tahu luas dia. Ah. Luas di sertifikat kita lah. 14. Ah. Oh, yang awal. Ah. 14. Ini ya saya malam tulis ke spidol. Nah, kasih luasnya tuh kasih. Data di spidol ke bawah. Harusnya panjang lebarnya tuh harus ada. Kita udah mulai. Tapi bujung mana lah ni kan. Alasannya tak tahu. Malam itu gak tuh langsung hilang alat pengadaan. Mana? Hah? Nggak terus ini aku pakainya. Tahu, ndak kan kita ni sama-sama gak buka mata sama-sama gak tidur. Ini kan 3 hari bujung Tak kan. apa, nanti bisa enggak kan ini? Seng-seng bekal dah ada. Boleh, siap. Jadi kan cocok pun cocok bekas tak apa. Apa? Yang penting kita boleh ya. Kebondol. saya kan nak membuat Kuasai fisik, ini rumah ni. kuasai fisik. Buat dengan nak Gitu. Lanjut Di sana berapa panjang? ke sana 180, dia pokok 50 depak, 1 depak. 50 kali 40 depak kali 1 depak. Kita dulu kan tak tu depak ya, 50 depak. Jadi 180 karena kalau di meter kemarin 183. Kawan-kawan, hari ini kita berada di lokasi yang kemarin kita bicarakan, lokasi tanah milik Ibu Murni Abdul Ghani, klien saya, yang kita bicarakan, yang sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya hanya ingin mungkin hari Senin kita akan ke Kejaksaan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan yang kita buat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jadi selama ini upaya yang udah dilakukan sama Pak Eko terhadap lahan tanah milik Bu Murni Abdul Ghani ini seperti apa Pak berlanjutnya? Yang seperti yang saya sampaikan kemarin, kita sudah laporkan ke Polda, namun karena tidak adanya tanggapan serius atau kami menganggap Polda tidak profesional menangani, maka kami melaporkan ini ke institusi yang lebih tinggi, yaitu ke Kejaksaan Tinggi, khususnya pada bidang mafia tanah. Tidak hanya itu, kami juga sudah menyurati Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk meminta advis agar beliau memantau, karena di sini kita sudah jelas bahwasanya saudari Murni Abdul Ghani, klien saya, tidak pernah menjual. Saya garis bawahi, tidak pernah melakukan penjualan, menggadaikan, memindah tangankan atau apapun bentuknya kepada pihak manapun. Bahkan saat pengajuan SHM yang dimaksud yang nomor ini 3816 ini belum keluar dari BPN. Waktu itu ke BPN Kabupaten Pontianak di Mempawah di tahun 1997. Namun apa yang terjadi di tahun 2022, terjadilah staking, bahasanya staking, penghancuran lahan kebun langsat, yang mana kebun langsat ini komoditi Bu Murni dan anak-anaknya untuk kehidupan sehari-hari, yang menghasilkan setahun lebih dari 30 ton. Diberitahu sama tetangga di kebun sini bahwa lahannya dirusak. Dipertanyakan sama pihak keluarga Bu Murni, apa alasannya? Mereka bilang sudah beli. Dari klien kami, jangankan menjual, mengetahui surat keluar tidak tahu. Akhirnya kami bersama saudara anak-anaknya, khususnya Pak Rahmatullah, mengecek kebenarannya. Ternyata benar, 3816 atas nama Murni Abdul Ghani. Namun terjadi pemindahan nama dari Murni Abdul Ghani ke Haji Sabti, turun lagi ke orang lain tanpa sepengetahuan Bu Murni. Itu konteksnya. Maka saya berharap kawan-kawan penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Tinggi, untuk dapat mereview ulang proses peralihan hak atas kepemilikan tanah klien kami. Oke.
Jadi selama dalam pengurusan tanah tersebut, tadi kan udah Pak Eko sampaikan bahwa dari pengajuan beliau untuk memproses sertifikat itu atas nama Ibu Murni Agani, sampai sertifikat itu jadi dan dan jadinya tidak tahu tanggal berapa dan diterima pun tidak tahu. Setelah kasus ini berlanjut, baru Bapak Eko mendapatkan informasi dari PJB ya, akte jual beli itu tadi ya. Iya, iya. Jadi dari pertama ngajukan sampai adanya AJB, bahkan pengerusakan ini, baru Ibu Murni dan anak-anaknya mengetahui bahwa sertifikat itu sudah jadi. Bukan hanya sudah jadi, sudah berbalik nama ke pihak Haji Sabti, terus ke orang lain, terus ke Hairunisa, tidak sekarang atas nama Hairunisa. Anehnya, saya mencari data, di situ tidak pernah saya menemukan sertifikat yang asli, artinya kopi yang asli. Semua tulisan tangan. Jadi saya nanya sedikit ya. Jadi Pak Eko, mengenai kalau kita lihat kasus yang Bapak terima pada saat ini menjadi klien Pak Eko, yaitu Ibu Murni Agani, dalam sistem akta jual beli, apakah menurut Pak Eko di sini ada terindikasi cacat hukum, Pak? Coba jelaskan. Baik. Sepemahaman saya selama menjadi lawyer, peralihan hak itu harus dilaksanakan di hadapan notaris kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Di sini Ibu Murni tidak pernah melakukan jual beli untuk 3816. Kan? Jangankan melakukan jual beli, ya kan? Mengetahui sertifikatnya sudah jadi pun belum tahu. Bagaimana bisa kita nyatakan Bu Murni telah menjual? Bahkan saya sudah menanyakan secara langsung ke Bu Murni, benarkah Ibu? Saya ingin membuktikan omongan klien saya. Bukan saya tidak percaya. Ini untuk dasar hukum. Saya buatkan sebuah surat pernyataan di hadapan notaris bahwa Ibu Murni pernah menjual. Di situ ditulis tidak pernah menjual, mengalihkan, memindah tangankan atau apapun. Apakah Pak Eko pernah mendatangi notaris yang membuatkan akta jual beli Ibu Murni untuk mengklarifikasi tentunya keabsahan akta jual beli itu tadi, Pak? Sejauh ini memang saya belum pernah ketemu notaris yang dimaksud. Namun dari waris anak beliau yang saudara Rahmatullah sudah menemui beliau. Namun pernyataannya sangat aneh untuk seorang pejabat negara, notaris yang menyatakan kalau urusan tanah ini silakan hubungi si A. Seharusnya seorang pejabat negara yang dilindungi undang-undang, notaris tidak seperti itu menjawabnya, ya kan? Aneh juga saya menanggapinya. Maka daripada itu saya berharap kepada penegak hukum, khususnya bagi Kejaksaan Tinggi, Mafia Tanah, untuk dapat mereview ulang. Siapa notaris yang membuatkan akta jual beli itu, Pak? Informasi yang saya dapat dari data yang saya dapat itu Pak Suhaili SH. Baik. Lalu setelah kelanjutan daripada kasus ini, apakah ada maksud daripada Bapak untuk membela klien Bapak ini untuk mendatangi notaris itu kembali, Pak? Saya tetap pada langkah pertama. Kami tetap melangkah jalur hukum dulu untuk membuktikan bahwasanya tanah ini ada dugaan mafia tanah sehingga beralih nama. Jadi saya mungkin untuk sementara tidak menghubungi Suhaili karena perkara ini sudah kami laporkan ke Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Aku tuh kan Dalam pengawasan kan? Boleh. Misalnya perhatian kali. Perhatian pula dalam pengawasan saya. Ada ke tulisan pengawasan? Oh, warnanya merah. Betul udah. Betul kan dalam Ada pengawasan kan? warna merah. Aku tak baca bu. Nah, Aku tak apa. perasaan aku bacaan di bawah tu Anda bayar kami bubar.